Amin. Silakan duduk saudara dalam kasih Kristus. Shalom. Seandainya dari atas ada orang mau menjatuhkan duit. Dia berkata, siap-siap saya mau jatuhkan duit banyak. Saya gembala akan siap-siap. Apakah saya menyediakan ember, gayung, atau jerigen, atau botol? Kalau botol saya sediakan menampung, maka saya dapat sedikit. Kalau saya bikin ember, maka saya akan mendapatkan banyak. Ada orang menonton, nggak dapat apa-apa. Padahal ada di lokasi. Sayang. Ada orang pura-pura gengsi malu, padahal butuh. Saya nggak perlu gengsi, saya butuh uang. Saya ambil ember, wadah yang besar. Saya ingin mendapatkan yang besar, yang banyak. Karena orang itu berjanji, siapkan wadah yang besar menurut masing-masing. Seperti itulah dalam ibadah. Ada orang dalam pelayanan, dalam ibadah, nggak dapat apa-apa. Sayang. Kiranya itu dijauhkan daripada kita. Saya akan bacakan untuk kita sekalian di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami meminta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Orang yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah. Hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Tahu apa yang dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang sekarang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya dengan penampakannya pada waktu kedatangannya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Di ayat 9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Iblis memakai manusia. Si pendurhaka itu adalah iblis. Iblis memakai manusia. Di ayat 10. Dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang akan binasa. Karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya kepada dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya kepada kebenaran dan suka kejahatan.
Si pendurhaka yang dihukum oleh Allah itu adalah, perhatikan ini, setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Si pendurhaka itu adalah umat manusia. Yang disebut itu adalah mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang tidak percaya kepada Tuhan itu sama dengan antikristus. Dan itu akan dihukum kelak. Saya akan bacakan untuk mengukuhkannya di Lukas 17 ayat 23 sampai 24. Orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, atau lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, janganlah kamu ikut, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung lain, ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada harinya, pada hari kedatangannya maksudnya. Saudaraku, tentang hari kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Sekalipun ada orang mengatakan bahwa menentukan tanggal bulan tahunnya, tetapi itu adalah hal yang salah. Ya, jangan kita percaya hal-hal yang seperti itu. Saudaraku, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 dengan ayat 2 ini dikatakan, Paulus meminta jemaat Tesalonika agar tidak mudah terpengaruh oleh berita atau surat yang berpura-pura berasal dari dirinya atau rekan-rekannya yang mengklaim bahwa hari Tuhan sudah dekat atau bahwa Tuhan sudah datang. Siapakah orang-orang yang dimaksud Rasul Paulus? Adalah orang-orang yang sudah pernah mendengar berita Injil. Mereka yang sudah pernah percaya kepada Tuhan, lalu mereka meninggalkan Tuhan. Atau mereka membuat pengajaran. Sehingga Rasul Paulus meminta jemaat itu jangan mudah terpengaruh untuk hal-hal yang seperti itu. Lalu di ayat 3 dan 4 dikatakan, Paulus menjelaskan bahwa sebelum hari Tuhan datang akan ada kemurtatan, pemberontakan, dan akan dinyatakan manusia durhaka, yaitu antikristus, yang akan melawan Allah dan duduk di bait suci mengklaim dirinya sebagai Allah. Di ayat 2, 3 dan 4 ini bahwa ada bilangan orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai Allah, dan dia benar-benar memberanikan diri untuk menyatakan dia melawan Allah. Dia ada dalam kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga itulah dikatakan serigala berbulu domba. Ada di lingkungan komunitas anak-anak Tuhan. Bahkan dikatakan ada di dalam bait Allah. Atau mungkin dia sebagai status pelayan atau jemaat. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika bahwa jangan engkau mudah. Sebab orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang duduk dalam bait Allah, yang mengklaim dirinya sebagai Allah. Kalau ada umat manusia menyatakan dirinya sebagai Allah, jangan dengar dan jangan percaya itu. Atau ada orang mengatakan, aku adalah utusan Allah untuk menyatakan ini kepadamu bahwa Tuhan akan datang. Jangan percaya hal-hal yang seperti itu. Lalu di ayat 5 dan 10 dikatakan Rasul Paulus ini bahwa Paulus menegaskan bahwa ia telah menyampaikan hal-hal kepada mereka sewaktu ia masih bersama-sama dengan mereka, dan bahwa kedatangan manusia durhaka itu adalah pekerjaan iblis disertai tanda-tanda mujizat. Saudaraku, orang-orang durhaka yaitu iblis yang memakai manusia itu akan banyak melakukan tanda-tanda mujizat. Untuk apa? Untuk menyebarkan hal-hal keinginan mereka untuk menarik orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu untuk mengikuti mereka. Padahal mereka adalah pemberita, pelaku-pelaku mujizat yang palsu itu. Untuk itu saudara kasih Kristus, di ayat 11 sampai 12 bahwa Paulus menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak menerima kebenaran,
orang-orang yang dipakai iblis itu sebagai pendurhaka itu kelak akan dihukum. Sekali lagi bahwa Paulus menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak menerima kebenaran akan dihukum karena mereka memilih untuk tidak percaya, untuk tidak menerima kebenaran itu. Kiranya kita semua tidak menolak kebenaran itu, tetapi menerima kebenaran itu dalam dirinya. Sebab saudaraku, ada bilangan atau ada orang tokoh mengatakan bahwa semua harus datang beribadah bersama denganku. Kalau tidak beribadah bersama denganku, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Itu pun sesuatu yang salah. Saudara dalam kasih Tuhan, tujuan kedatangan Tuhan adalah untuk kepentingan umatnya, untuk kepentingan saya. Sekali lagi, tujuan kedatangan Tuhan kali yang kedua adalah untuk saya dan saudara melepaskan kita dari cengkraman si iblis, si pendurhaka itu, si penganiaya itu. Dan untuk itu saudaraku, supaya kita mengalami pertolongan Tuhan dalam diri kita hari ini maupun di hari akan datang, mari kita setia dan taat kepadanya. Sekali lagi, tujuan kedatangan Tuhan kali yang kedua adalah kepentingan umatnya. Ia datang melepaskan umatnya dari cengkraman, dari penderitaan. Dengan demikian tuntaslah karya Tuhan dalam penyelamatan. Artinya bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua menyempurnakan keselamatan yang diberikan kepada kita. Olehnya penderitaan itu tidak ada lagi dalam diri manusia. Kedatangan Tuhan kali yang kedua untuk menyempurnakan keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Di mana kesempurnaannya? Dia angkat kita dari tengah-tengah penderitaan itu. Dia bawa kita ke tempat di mana Dia ada. Aku percaya, aku dibawa olehnya kelak. Mereka yang meninggal dalam Tuhan kelak dibangkitkan untuk dibawa kepada kehidupan di mana Kristus ada. Dan mereka yang meninggal yang tidak ada dalam Kristus, mereka dibangkitkan, tetapi mereka tidak ada bersama dengan Tuhan. Pengharapan dan keyakinanku kuat itu dalam diri saya, bahwa ketika Kristus datang, aku dibawa kepada kehidupan yang kekal di mana Kristus itu ada. Untuk itu saudara kamu kasih Kristus, itulah yang memberikan semangat dalam ibadah kita. Itulah yang menyemangati kita dalam pelayanan, bahwa kesempurnaan keselamatan Tuhan itu ketika aku dibawa dalam kepada kehidupan yang kekal itu. Sehingga dalam pelayanan ini aku tidak akan menghiraukan kerikil, persoalan, kesulitan. Oleh karena apa? Begitu besar dan tidak sebanding kesulitan, masalah itu dengan keselamatan yang sempurna itu yang Tuhan sediakan bagiku. Ini yang membuat seperti api yang membakar sehingga hati ini mendidih dan menyala-nyala untuk Tuhan. Dan kiranya juga jemaat memberikan topangan kepada orang-orang yang mempersiapkan umat itu untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Topang mereka dalam doa, topang mereka dalam kata-kata yang baik, topang mereka dalam materi. Sebab mereka terus berupaya menghimpun umat itu untuk kepada kehidupan yang kekal itu. Dan kita sekalian, persiapkan dirimu untuk masuk dalam kehidupan yang kekal itu. Kalau engkau tidak mengakhiri pertandingan hidup ini dengan baik, dengan takut akan Tuhan, engkau tidak ada dalam kehidupan yang kekal itu.
Saudara dalam kasih Kristus, sekali lagi, pengharapan akan kehadiran Tuhan Yesus kali yang kedua untuk membawa kita, itu memberikan semangat baru untuk kita terus setia dan taat kepadanya. Untuk itu saudaraku, tujuannya yang kedua, bahwa si iblis itu, atau si penyesat itu, atau si pendurhaka itu, yaitu iblis yang dipakai manusia untuk kita digeser, menyimpangkan, membawa kita keluar dari kepada kebenaran itu. Sekali lagi, tujuan si iblis itu melalui umat manusia supaya kita yang percaya, yang setia kepada Tuhan ini digeser dari ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan, supaya kita menjadi pengikutnya. Sudah banyak bilangan manusia ini yang ditarik untuk bergabung kepada pendurhaka, bergabung kepada orang-orang penyesat itu. Dalam kesulitan, orang begitu gampang ditarik dari kebenaran itu, dari kesetiaannya, dari ketaatannya. Ketika dia mengalami penderitaan begitu besar, sekali lagi, begitu banyak orang menyimpang dari kebenaran, ditarik oleh si pendurhaka itu untuk mengikuti mereka, supaya kita ini yang hidup dalam tanda kutip berkekurangan ini meninggalkan Tuhan. Dalam kemiskinan, dalam aniaya, dalam kesulitan, ada kalanya orang meninggalkan Yesus dalam hatinya. Ada kalanya orang itu meninggalkan Yesus dalam hidupnya. Pernahkah engkau dengar orang meninggalkan Yesus oleh karena penderitaan? Pernahkah kita mendengar mereka meninggalkan Yesus oleh karena aniaya? Oleh karena intimidasi? Pernahkah saudara mendengar orang meninggalkan Yesus karena kemakmurannya? Orang berkata, untuk apa lagi Tuhan? Aku bekerja, aku dapat uang, semua terpenuhi. Untuk apa aku membutuhkan Tuhan? Pernahkah kita mendengar orang menghujat Tuhan dalam kemewahan hidupnya? Yang artinya bahwa si pendurhaka itu, orang-orang yang orang anti Kristus itu berupaya menarik orang yang sedang susah, menarik orang yang sedang kejayaan itu untuk mereka meninggalkan Tuhan. Dan orang-orang seperti ini yang sudah masuk bilangan orang pendurhaka itu dikatakan kelak mereka tidak ada di mana Tuhan ada, tetapi Tuhan datang akan menghukum. Tujuan Tuhan datang kali yang kedua, menghimpun orang-orang percaya untuk dibawa kepada kehidupan yang kekal, membawa orang-orang yang tidak percaya untuk dihukum. Seperti padi dan lalang itu akan ditampi. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia bawa kepada kehidupan yang kekal. Orang yang bertahan akan imannya, dibawa kepada kehidupan yang kekal. Tetapi orang yang tidak bertahan akan masuk dalam penghukuman itu. Teguhkan imanmu, supaya engkau menjadi orang yang diselamatkan, memperoleh kehidupan yang kekal itu. Saudara dalam kasih Kristus, jangan mau disesatkan. Sekali lagi, jangan mau kita disesatkan. Ketika aku mengalami persoalan, ketika aku mengalami malapetaka, ketika aku mengalami kemalangan, ketika aku banyak berbagai tekanan hidup, aku tetap berpegang teguh kepada Kristus bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Ketika ada orang tidak sembuh dari penyakitnya, mengalami tekanan hidup, orang itu bisa meninggalkan Tuhan. Dan dia pergi kepada ilah-ilah lain. Dia pergi kepada roh-roh lain. Dia meminta kesembuhan bukan kepada Tuhan, tetapi kepada roh-roh lain. Orang-orang seperti itulah dikatakan, ketika dalam kesulitan, ketika dalam tertekan, dia ditarik melalui orang-orang si pendurhaka itu. Pernahkah kau dengar orang beribadah, tapi suatu ketika dia meninggalkan ibadah karena pergi kepada ilah-ilah lain? Saudara dalam kasih Kristus, agar kita tidak kena tipu, kita harus
fokus kepada Yesus. Kita harus ada, berada, dan terus menerus ada dalam kebenaran. Supaya aku tidak tertipu, supaya aku tidak bisa ditarik. Saya mesti dan saudara mesti ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Hidup ini tarik-tarikan. Pernah tarik tambang? Pernah ikut tarik tambang? Frans, kadio, sekedap. Tarik tambang. Hidup contoh si pendurhaka. Namanya tarik tambang, siapa kuat berupaya menjatuhkan lawannya, benar enggak? Dan terus dia berupaya supaya lawannya jatuh. Itulah pekerjaan iblis. Saya supaya tidak terjatuh, saya harus teguh iman, saya harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya mesti ada dalam kebenaran. Kalau saya dalam kesusahan, dalam kesulitan, lalu saya tidak mendekatkan diri kepada Tuhan dalam pertandingan, saya akan jatuh. Saya akan dibawa dia. Jangan lama-lama kau jadi pendurhaka. Turun. Senang banget dia jadi pendurhaka. Saudaraku, hidup ini seperti tarik tambang. Siapa yang lemah akan jatuh. Dalam kemiskinan, dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam tekanan hidup. Kalau kita tidak bertahan dalam iman, kita bisa jatuh. Kita bisa terserap, bisa kita terjaring, bisa kita tertangkap, bisa kita hanyut. Ketika aku jatuh, sekali lagi, ketika aku masuk terperangkap oleh si pendurhaka, oleh si jahat itu, Yesus datang. Seorang pun tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Ketika aku jatuh, maka aku tidak ada dalam keselamatan itu. Jangan anggap remeh tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Soal tanggal tahun kita tidak tahu. Tetapi yang pasti persiapkan dirimu. Hidup ini seperti orang tarik tambang. Kuatlah kita supaya kita tidak dirontokkan oleh persoalan kesulitan itu. Saudara dalam kasih Tuhan, mari kita sekalian menjadi setialah kepada Tuhan. Supaya kita terlepas dari tipu si jahat. Arahkan pikiran hatimu kepada Tuhan selalu. Buka hatimu selebar-lebarnya. Maka olehnya Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Sebagai orang dipilih, dipanggil, dimurnikan oleh firman. Kita diundang terus-menerus meletakkan Kristus sebagai pondasi, sebagai dasar dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak, Ibu, kita orang-orang yang sudah dipilih, dipanggil, dimurnikan oleh firman kebenaran itu. Kita diundang, kita diharapkan untuk terus-menerus meletakkan Kristus sebagai yang utama dalam pikiran, sikap dan perbuatan kita. Saya orang-orang atau kita semua orang yang percaya kepada Tuhan ini, senantiasa kita meletakkan Kristus yang utama dalam pikiran, dalam hati, dalam perbuatan, dalam sepanjang hidup sampai akhir napas terakhir. Aku tetap menjadikan Yesus yang utama dalam hidupku. Maka dikala aku terpenuhi kemewahan, terpenuhi kebutuhanku, dikala aku dalam kesulitan, tekanan, aku tetap menjadikan Yesus yang utama dalam hidupku. Oleh karena apa? Dia kelak datang melepaskan aku dari aniaya itu, melepaskan dari tekanan itu. Kelak dia datang membebaskan aku dari si pendurhaka itu, dan aku dibawa dalam kehidupan yang kekal.
Ini artinya bahwa kebenaran Allah kita jadikan landasan atau dasar kehidupan kita. Dalam menata hidup, jadikan firman pedoman dalam hidup kita. Amin. Jadikan firman itu menjadi dasar untuk kita bertanya, untuk kita berbicara, untuk kita melakukan apapun. Kita mesti berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau menghendaki apa yang aku perbuat ini? Selalu meminta hikmat, petunjuk, tuntunan Tuhan supaya hidup ini benar-benar melakukan apa yang Dia kehendaki. Waspadalah menjelang hari Tuhan. Menjelang hari Tuhan, dunia makin menyombongkan diri dan disesatkan oleh banyak kebohongan. Kita perlu makin memperdalam iman kita kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya. Tidak kompromi dengan kuasa lain. Saudaraku, manusia sekarang yang tidak perlu lagi sembunyi untuk menolak kebenaran, untuk menjadi sombong, nggak perlu lagi orang sembunyi. Bahkan melakukan hal-hal yang salah juga orang. Saudaraku, kita lihat di media, sekarang banyak orang tidak lagi sembunyi-sembunyi melakukan yang salah. Tidak sembunyi-sembunyi lagi untuk melakukan yang tidak baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam dunia usaha. Orang gak sembunyi-sembunyi lagi. Mereka terus terang melakukan yang salah, melakukan yang tidak baik. Di dalam hal pernikahan, mereka tidak lagi menjaga kekudusan. Mereka sudah berkata, kami lakukan suka sama suka. Tetapi satu hal yang perlu sampaikan bahwa menjelang hari Tuhan ini, mari kita sekalian mempertajam, memperdalam iman percaya kita kepada Tuhan. Supaya kita tidak goyah dan mengikuti jalan yang salah. Kita perlu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibadah ini salah satu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga dalam ibadah ini ada janji Tuhan yang kita dapatkan daripadanya. Betapa sayangnya, sekali lagi, betapa sedihnya kita ada dalam ruangan AC, tapi ada orang gerah, kepanasan. Aneh. AC dingin luar biasa, tapi dia kepanasan. Gak lazim. Berarti ada yang salah, ada yang kurang dalam dirinya. Sesungguhnya dalam penantian kedatangan Tuhan kali yang kedua ini, kita sebagai komunitas anak-anak Tuhan, ayo satukan pikiran, satukan pemahaman, satukan hati untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat, mendekatkan diri terus beribadah dan taat sungguh-sungguh. Sekalipun ada di dalam kumpulan kita itu, kumpulan atau komunitas orang-orang Kristen itu, orang yang tidak mengindahkan Tuhan dalam hidup. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, waspada menjelang hari Tuhan. Kita perlu makin memperdalam, mempertajam iman kita kepada Tuhan. Pengetahuan kita tentang kebenaran firman itu harus kita bekali dengan baik. Komsel itu salah satu cara untuk kita belajar, untuk mempertajam pengetahuan kita dengan firman. Baca firman salah satu cara untuk Allah selalu berbicara, berdialog dengan kita. Untuk Dia sampaikan melalui firman itu tentang arah tujuan dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara dalam kasih Kristus, dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 dikatakan,
Yohanes 14 ayat 2 dan 3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Semangat yang baru mesti berkobar-kobar itu ada dalam diri kita, bahwa Kristus kelak datang menjemput dan membawa aku ke tempat di mana Dia ada. Jangan kita keraskan hati dan pikiran kita. Buka hati dan katakan, ya Tuhan, aku siap Engkau datang membawa aku dalam kehidupan yang kekal itu. Kedatangan Yesus sekali lagi membawa penggenapan janjinya. Yesus telah berjanji akan datang kembali untuk membawa umatnya ke dalam kemuliaannya. Yohanes 14 ayat 3. Baca Gembala. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Di dalam penantian ini, dalam firman yang kita baca, kelak Dia akan datang, kita harus menantikan Dia, kedatangan Dia dengan penuh keyakinan yang kokoh dan tidak terpengaruh tentang berita-berita yang menyesatkan itu. Saya mesti terus menambahkan iman percaya kepadaku dalam penantian akan kedatangannya. Saya tidak akan membuka telinga, saya tidak akan membuka hati kepada penyesat, kepada ajaran-ajaran yang salah itu. Dan saya akan tekun untuk itu. Pertajam telingamu mendengar tentang firman. Sekiranya itu bukan dari Tuhan, dari firman, tutup telinga untuk hal itu. Sekiranya ada berita-berita yang lain, tutup hatimu kepada hal itu. Tapi bukakan hatimu tentang berita kebenaran firman ini. Untuk itu saudaraku, dalam 2 Timotius 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagi saya mahkota kebenaran yang akan diberikan kepadaku pada waktu Tuhan. Hakim yang adil mengaruniakannya kepada saya pada waktu itu. Dan bukan hanya kepada saya, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Mereka yang dipanggil oleh Tuhan, yang terlebih dahulu mendahului saya, mendahului kita. Ketika mereka sebelum mengembuskan napas terakhir, tetap mereka percaya kepada Tuhan. Kedatangan Tuhan akan membawa satu pemulihan, perubahan dalam hidup mereka. Kelak mereka akan dibangkitkan. Orang yang percaya yang sudah meninggal itu, kelak akan mereka dibangkitkan. Bapakku yang sudah meninggal, dia percaya kepada Tuhan, dia kelak akan dibangkitkan dan dikumpulkan kepada suatu tempat untuk kelak masuk dalam kehidupan yang kekal. Berarti saudara dalam kasih Tuhan, berbahagialah engkau yang percaya sampai selama-lamanya kepada Tuhan. Sebab dikala Kristus datang, engkau akan hidup bersama dengan Dia. Sebelum Yesus datang kembali, akan ada sekali lagi, akan banyak kemurtatan dan munculnya manusia-manusia durhaka. Ini menunjukkan bahwa dunia akan mengalami kejahatan, dan kejahatan itu semakin besar sebelum akhir kedatangan Tuhan. Lihat saudaraku, kejahatan bukannya berkurang. Benar? Kejahatan bukan berkurang. Kedurhakaan, kesombongan, kemunafikan, apakah ada berkurang dalam diri manusia? Tidak, bertambah-tambah. Sehingga dikatakan kejahatan itu semakin bertambah-tambah. Hari kedatangan Tuhan ada begitu banyak tanda-tanda, katakan. Ada gempa bumi, ada musibah, ada kelaparan, ada peperangan, atau apapun semuanya. Manusia makin jahat. Perhatikan, beda dulu dengan sekarang. Orang berkata, itu kan budayanya beda. Bapak dulu dengan sekarang kan beda. Lihat, perhatikan sekarang. Bagaimana juga sikap anak terhadap orang tua. Bagaimana sekarang keadaan begitu rentan kepada kehancuran. Orang gampang marah, orang gampang tersinggung, orang gampang membunuh, orang gampang meninggalkan Tuhan, orang gampang masuk Tuhan beribadah, orang gampang keluar beribadah, orang gampang duduk seperti kita lidah berkata, mari kita duduk.
Duduk, mari kita pergi memuji Tuhan. Seperti itulah kadang bilangan manusia sekarang, begitu gampang meninggalkan Tuhan, melakukan kesalahan, benci kepada ini, tidak suka kepada ini, tidak ada sesuatu lagi yang tertutup. Hari-hari makin jahat. Pertanyaannya, adakah kita terpengaruh untuk hal-hal yang seperti itu? Atau kita semakin menancapkan iman kita kepada firman untuk menjadi teguh? Dikala firman diberitakan, sepertinya telinga manusia diplester. Ayo berdoa, sepertinya telinga umat itu diplester. Tidak mau dengar, tidak mau melakukan. Ketika orang jatuh dalam penyakit, sepertinya orang itu lebih baik datang kepada dukun, kepada yang lain. Tapi satu hal saya rindukan kita semua. Ketika ada firman diberitakan, bukakan telinga dan hatimu untuk mendapatkan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang menolak Injil akan diperdaya oleh kuasa kegelapan, dan Tuhan akan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Tetapi konsekuensinya manusia yang menolak kebenaran ada dalam kebinasaan yang kekal. Tidak ada perjanjian yang tertulis antara pendeta dengan jemaat. Bebas datang beribadah. Tidak ada, dan pendeta tidak bisa menolak, menghambat, menarik, menahan kalau jemaat itu menjadi jemaat yang murtad. Kebebasan itu ada. Kalau pendeta berkata, ayo beribadah, ayo berdoa, kebebasan ada dalam jemaat. Mau merespon baik atau tidak, itu ada hak jemaat. Mau menjadi percaya kepada Tuhan atau tidak, itu ada kebebasan dalam diri manusia. Tetapi yang mau saya sampaikan bahwa ada konsekuensinya bagi setiap mereka yang menolak kebenaran, menolak Yesus dalam hidup mereka, akan mereka masuk dalam kebinasaan yang kekal. 2 Petrus 3 ayat 7 sampai 9. Namun oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang ini dipelihara untuk api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Perhatikan saudaraku di ayat 7. Namun oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang dipelihara untuk api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik, sekalipun si penganiaya, si pendurhaka itu hidup, ada, punya kuasa, bisa melakukan mujizat, punya kebebasan. Tapi suatu saat mereka itu dikatakan akan dimusnahkan. Sehingga kita tidak akan berbangga atau takut kepada orang-orang si pendurhaka itu. Sebab dikatakan pada harinya nanti si pendurhaka, si iblis atau manusia yang dipakai oleh si iblis itu akan dihukum. Tetapi satu hal perlu saudara sampaikan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah itu sangat berkuasa. Satu hari bagi manusia, bagi Allah, tapi bagi manusia 1000 hari. Begitu besar Allah itu, tak terhampiri, tak terhingga, tak terbatas kuasa Tuhan. Untuk apa? Memusnahkan manusia orang fasik itu, menolong orang yang percaya kepadanya. Sehingga aku akan berkata begini, Tuhan, sekalipun si pemusnah atau si pendurhaka itu ada padaku, sedang mengintimidasi aku, tapi aku percaya Engkau yang tak terhingga kebesaranmu, kelak menolong aku, membebaskan aku, dan menghukum mereka yang di dalam kefasikan mereka.
Untuk itu saudara dalam kasih Kristus, supaya kita terhindar, tidak masuk kepada golongan mereka. Mari kita jaga iman kita untuk selalu waspada. Kita harus berdoa, kita harus membaca firman. Tidak mudah percaya akan berita-berita palsu tentang kedatangan Tuhan itu. Mari kita sekalian setia ibadah, setia baca firman, setia melayani. Dan itu merupakan upaya kita untuk kita untuk tidak masuk dalam jerat kepada iblis itu. Matius 24 ayat 5 dikatakan, permulaan penderitaan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kita lihat begitu banyak sekarang argumen-argumen orang tentang kedatangan Tuhan, tentang Yesus, tentang mujizat, tentang kesembuhan. Bahkan ada kalanya orang menyampaikan belak-belakan bahwa keselamatan itu bukan di dalam Yesus. Ada banyak hal-hal yang bisa menyesatkan manusia hari ini. Sampai-sampai seperti yang kita dengar, tidak boleh, tidak baik, tidak lagi memberikan persepuluhan itu dan macam-macam. Keselamatan itu bukan hanya dalam Yesus. Siapa yang berkata itu? Dari mana dikatakan itu? Dia ada di kumpulan, di komunitas orang-orang Kristen. Tetapi Yesus berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Bagaimana kita tahu itu benar atau tidak benar kalau kita tidak ada dalam kebenaran? Kita tahu itu benar atau salah karena kita ada dalam kebenaran, karena kita dalam Kristus. Yesus tidak akan menyesatkan, tapi Yesus akan memberikan pengetahuan yang baru kepada kita. Supaya itu ada pada kita, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus berjaga-jaga, setialah berdoa, setialah beribadah, setialah baca firman, lakukanlah yang baik, hidup dalam kebenaran. Karena itu kita tahu bahwa Yesus akan datang kembali, kita harus hidup benar. Yesus kelak akan datang kali yang kedua, untuk itu kita harus menjaga hidup. Pengantin laki mau datang menjemput pengantin wanitanya. Pengantin perempuannya harus rapi, bersih, anggun. Tidak boleh pakaian bebas. Tidak boleh pakaian apa yang dia mau. Saudaraku, Kristus kelak datang menjemput kita sekalian. Kita harus berpakaian rapi, hidup benar, takut Tuhan, setia, jujur di hadapan Tuhan. Jangan kita dijumpai kotor, kita nggak dibawa. Hidup saya kotor, pikiranmu kotor, perkataan kotor, najis, engkau tidak dibawa. Bersihkan hidupmu. Terus kita bersihkan. Terus kita bersihkan. Kok belum datang? Teruslah bersihkan. Terus bersihkan. Terus bersihkan. Dia pasti datang. Dia pasti datang. Dia pasti menjemput. Kalau dia datang kita kotor, najis, pakaian compang-camping, kita tidak dibawa oleh Tuhan. Untuk itu saudara dalam kasih Tuhan, ketika Yesus datang menjumpai kita, kita terus membenahi diri kita. Kita harus hidup suci dan tidak terpengaruh kepada yang sia-sia. Kita harus menggunakan waktu yang ada untuk membawa lebih banyak orang kepada Tuhan. Gembala menata jemaat, menuntun jemaat, membawa jemaat kepada Tuhan. Kita sekalian harus berpikir sebanyak-banyaknya orang harus datang kepada Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 2-3. Ibu Gembala bacakan. 1 Yohanes 3 ayat 2-3, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya,
kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri, sama seperti Dia adalah suci. Ketika Kristus datang kali yang kedua, sama pikiran, hati, pemahaman, sama jubah, sama baju kita, yaitu orang-orang yang percaya, yang takut akan Tuhan. Tidak boleh berbeda baju kita. Tidak boleh berbeda keyakinan kita. Tidak boleh berbeda ketaatan kita. Harus satu warna. Supaya kita semua sama-sama ada dalam kehidupan yang kekal. Yakinkan dan teruslah engkau bergumul dan berjuang supaya keluarga besarmu satu warna, yaitu percaya hanya kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Supaya ketika Yesus datang, keluarga besar kita memperoleh hidup yang kekal di mana Kristus ada. Jangan anggap remeh tentang hidup ini. Untuk itu kita perlu waspada dan berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Umur manusia tidak ada yang tahu. Tapi ketika aku ada seperti ini, saya harus mempersiapkan hidup. Hidup yang benar dan takut akan Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, aku rindu mereka percaya kepada Tuhan. Dan untuk itulah para pendeta, para penginjil, para gembala berupaya mendorong jemaat untuk bergerak, untuk menjadikan orang menjadi percaya kepada Tuhan. Melangkahlah, mulailah berbicara, mulailah bertindak, mulailah berbuat sesuatu supaya bilangan orang lain itu menjadi percaya kepada Tuhan. Beritakanlah Injil, suka dan duka. Beritakanlah Injil, senang atau tidak senang. Saudara kasih Tuhan, kedatangan Yesus adalah sumber pengharapan bagi kita. Kita harus tetap kuat dalam iman dan bersukacita dalam penantian akan kedatangan Dia kali yang kedua. Untuk itu bersemangatlah engkau dalam Tuhan. Bergairahlah engkau dalam ibadah. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kedatangan Yesus kedua kali adalah kepastian yang akan menggenapi janjinya, menghakimi dunia dan membawa umatnya kepada kemuliaan. Sebagai orang percaya kita harus tetap teguh dalam iman, hidup dalam kebenaran dan setia dalam penantian kedatangannya. Sungguh-sungguhlah kita di dalam pengeringan kita kepada Tuhan. Dalam engkau melayani, jangan ada pikiran yang bercabang yang lain-lain. Jika engkau berkorban, hanya fokuslah kepada Tuhan. Kalau engkau melayani, jangan hal-hal yang lain lagi keduniawian, tapi fokuslah kepada Tuhan. Bahwa apa yang aku lakukan ini, di dalam penantian akan kedatangan Tuhan dalam hidupku, terus aku menjadi kesukaan bagi Dia. Amin. Lihat kiri kananmu. Kemana dia besok? Mari kita berdoa.